Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan sharing mengenai information distortion and bullwhip. Ini adalah salah satu materi dalam supply chain management ya. Distorsi informasi dan bullwhip effect ini merupakan salah satu ya, yang menciptakan rantai pasok menjadi tidak efisien. Permintaan di dalam rantai pasok pada konsumen akhir itu gambarannya relatif stabil. Tetapi pada bagian hulu, hulu itu adalah bagian ujung awal ya, jadi awal rantai pasok. Artinya dari ujung akhir mundur ke belakang itu kondisinya menjadi, bila itu terjadi maka itu disebut sebagai adanya masalah dan bullwhip effect. Efek bullwhip ini atau bullwhip effect ini merupakan gejala di dalam rantai pasok karena adanya masalah koordinasi. Istilah ini pertama kali ditemukan oleh perusahaan PNG. Bullwhip effect distortion information ini istilahnya juga terjadi karena adanya ketidakpastian. Gitu. Jadi adanya uncertainty, uncertainty dari order ya, order atau permintaan versus penjualan. Artinya kenyataan ya. Jadi jumlah barang yang dijual versus order begitu. Nah, itu tidak jelas artinya ada perbedaan yang tinggi. Misalnya sebagai contohnya kalau misalnya variasi permintaan order ini lebih besar dari penjualan ya, nah, maka ini menunjukkan ada gejala bullwhip effect ya. Di situ ada distorsi informasi. Distorsi informasi itu perbedaan antara bagian hilir dengan bagian hulu, ibaratnya begitu ya. Hilir adalah konsumen akhir, hulu adalah bagian pabrik. Gambarannya seperti ini. Misalnya ini adalah eh, permintaan ya, permintaan tetapi pada tiap channel. Misalnya permintaan dari konsumen ini ya, konsumen demand. Kita lihat yang warna biru ya. Nah, ini berapa kali permintaannya? Ini dia relatif stabil, artinya tidak naik turun yang tinggi ya. Ini birunya. Coba kita lihat semakin ke hulu atau semakin ke awal ya, mundur begitu. Misalnya dari retail kepada wholesaler. Wholesaler itu adalah agen. Kita lihat dia fluktuasi nilainya lebih tinggi. Ya, lebih tinggi. Dia lebih lebar ya. Kemudian dari agen wholesaler ya kepada pabrik. Kita lihat yang warna merah. Juga semakin tinggi dia. Hmm. Ya, ini apabila permintaan kita buat grafik secara waktu ya, berapa kali begitu, berapa kali. Permintaannya berapa kali. Secara waktu lah ya. Kemudian dari pabrik kepada supplier. Nah, karena untuk memenuhi permintaannya yang semakin fluktuatif, biasanya pabrik ini kan cenderung menambahi inventory ya, karena inventory ya, safety stock begitu. Sehingga juga semakin lebar. Artinya apa? Ini terjadi distorsi informasi ya, dan terjadi yang namanya bullwhip effect. Jadi bullwhip effect ini adalah adanya tadi ketidakpastian perbedaan antara order versus penjualan. Ya. Apabila seperti ini, ya permintaan data permintaannya kita grafikkan, maka ini adalah nampak adanya kejadian gejala bullwhip effect. Bullwhip effect ini penyebabnya pertama ya bisa karena forecasting permintaan yang tidak sama pada semua channel. Channel ini maksudnya adalah pada level misalnya pada level konsumen peramalannya sekian. Ya, pada level retail peramalan permintaannya sekian. Pada level BS atau wholesaler atau agen
ramalannya sekian. Pada level pabrik manufaktur ramalannya sekian. Nah, apabila berbeda, itu akan bisa menyebabkan bullwhip effect. Kemudian lagi penyebabnya adanya order batching. Order batching adalah pembelian dalam bentuk paket begitu ya, begitu ya. Ada yang kecil, ada yang besar batch-nya ya. Nah, itu juga bisa menyebabkan bullwhip effect. Penyebab yang ketiga adanya fluktuasi harga. Jadi harga yang naik turun yang tidak stabil itu menyebabkan bullwhip effect. Kemudian rationing and shortage gain. Jadi kejadian kekurangan ya. Kekurangan, shortage kekurangan ya. Gaming ini kejadian kekurangan sama dilebihkan. Jadi misalnya ada permintaan yang dilebihkan oleh konsumen. Ya, istilahnya ambil apa ya? Ambil untung begitu ya. Dia ambil banyak. Apabila ini ada kejadian yang rationing dan shortage ya, kelebihan minta lebih ataupun adanya kekurangan barang, nah ini bisa menyebabkan bullwhip effect. Penjelasannya kita coba pelajari satu-satu ya. Tadi ya, misalnya permintaan pada setiap channel rantai pasok itu tidak sama, nah, maka itu akan menyebabkan bullwhip effect. Ya. Hasil dari nilai ya, nilai permintaan yang hasil ramalan itu berbeda, otomatis nanti membingungkan ya. Ya, penjelasan singkatnya tadi sudah saya sampaikan. Oke, ilustrasinya. Jadi misalnya tadi bullwhip effect. Jadi bullwhip effect itu adalah suatu nama ya. Dan sampai kepada dari ujung akhir itu kecil sampai kepada ujung awal itu membesar. Itu kejadian bullwhip effect. Nah, penyebabnya adalah informasi yang terdistorsi atau artinya ada perbedaan informasi dan terlambat. Jadi informasi yang dari ujung konsumen kepada pabrik itu yang kalau tidak cepat terlambat ya itu menyebabkan adanya distorsi ya, begitu. Itu akan kejadian ini atau peristiwa ini akan menyebabkan kejadian. Jadi tadi salah satu penyebabnya karena adanya harga yang tidak stabil ya. Nah, sebagai contoh adanya informasi terdistorsi ini misalnya ada eh, aktivitas promosi. Jadi promosi itu di samping memang manfaatnya untuk meningkatkan penjualan, tetapi dia memiliki efek juga yang jelek. Ini ya, distorsi informasi. Nah, promosi dilakukan sehingga penjualan banyak meningkat. Akibatnya stoknya habis ya, karena ordernya banyak ya. Nah, sehingga distributor atau retail dulu ya, retail, pengecer, kemudian agen, kemudian distributor itu pesan yang banyak karena kan permintaannya besar karena adanya promosi, ya kan? Nah, kan tetapi promosi itu kan sifatnya tidak terus-terusan, ada batas waktu sehingga berakhir misalnya promosinya. Oke. Nah, karena berakhir maka karena sudah pesan banyak ya, tadi disampaikan kepada pabrik pesan banyak. Nah, sehingga pabriknya ini produksinya banyak juga gitu kan. Karena produksi banyak melebihi rata-rata biasanya mungkin ada lembur gitu ya. Nah, setelah itu dikirimkan hasilnya kepada distributor, kepada agen, kepada retail untuk dibeli konsumen. Oke, nah ternyata karena memang promosinya sudah berakhir, maka yang namanya konsumen ya, yang namanya konsumen itu mungkin akan tidak seperti semula. Gitu. Nah, hal seperti ini memang harus menjadi pertimbangan di dalam melakukan promosi. Kenapa? Karena kalau lambat, coba kita lihat di sini, terlambat ya, hari 1 sampai hari 20. Berarti di sini ada sekitar 20 hari. Ini proses informasi yang terlambat sehingga terdistorsi. Maka akan menyebabkan namanya bullwhip effect. Ya, ini adalah kejadian yang sering kali terjadi pada perusahaan. Ya, ini salah satu contoh penyebab ini karena penyebabnya adalah eh, distorsi pada informasi promosi. Nah,
informasi promosi ini dampaknya kepada tadi ya, harganya menjadi berfluktuasi, tidak jelas apa naik turun. Oke, baik. Coba kita lihat ya secara lebih rinci penyebab bullwhip effect. Nah, penyebab bullwhip effect dan cara menanggulanginya. Nah, ini agak detail ya. Pertama, karena order batching atau pemesanan batching. Batching itu batch, jadi kan semacam satu paket gitu ya. Nah, satu paket itu terkadang ada paket yang kecil, ada paket yang besar kan begitu. Sedang, nah, dalam pemesanan batching, nah, itu menyebabkan bullwhip effect apabila biaya ordernya tinggi, ya biaya order tinggi. Nah, ini bisa kita tanggulangi apabila kita menggunakan teknologi, misalnya ini EDI ya, Electronic Data Interchange, atau menggunakan komputer lainnya ya, atau menggunakan teknologi IT lainnya. Maka order tinggi biayanya, biaya yang tinggi pada biaya order ini bisa kita. Kemudian karena pemesanannya batching itu kan biasanya jumlah paket kan lumayan banyak ya. Maka di sini otomatis pengangkutan oleh truk itu sifatnya penuh, full truck load, ya kan, supaya lebih ekonomis, ya. Karena sifatnya harus nunggu penuh, begitu kan truknya, otomatis terkadang waktunya menjadi panjang, ya, nunggu penuh dulu, ya, baru dijalankan, baru dikirimkan. Nah, kalau nunggu penuh dulu, maka nanti akan terlambat kan begitu. Nah, maka solusinya di sini ini harus yang pihak pengiriman ya, itu harus memiliki macam-macam truk. Nah, misalnya full truk, truk ukuran sekian, ya, truk ukuran sekian, truk ukuran sekian, ya. Nah, kalau ada macam-macam seperti ini pengirimannya, maka order batching karena harus jalan truknya itu harus penuh ya, maka bisa kita atasi, gitu ya. Kemudian apabila pengirimannya itu, pemesanannya itu sifatnya tidak tentu, acak gitu kan, dan terkait korelasi, maka kita harus memiliki bagian ataupun yang mengirimkan yang resmi. Misalnya ya, contohnya kalau melihat Tokopedia itu ada namanya Gosen. Ya. Jadi itu pengiriman resminya Tokopedia, kerjasamanya jelas. Nah, di situ seringkali kan permintaan itu secara random, ya artinya eh, tidak menentu, ya. Nah, maka solusinya agar tidak ada bullwhip effect, maka harus punya bagian ataupun perusahaan tertentu pengiriman yang resmi, kerjasama secara resmi, ada kontrak kerjasama. Pengetahuan seperti ini akan menanggulangi ya pada setiap penyebab tertentu pada bullwhip effect ini perlu kita ketahui apa penyebabnya. Misalnya secara kelompok order batching, ya, apabila order batching kita cek dulu apa penyebabnya. Apakah karena biaya order yang tinggi, apakah karena pengirimannya itu harus penuh dulu truknya, ataukah karena memang order atau pemesanannya itu acak tidak menentu. Nah, solusinya seperti ini. Nah, saya pikir ini menarik ya, menarik. Apabila kita ingin mendalami ini menarik. Karena kejadian ini terjadi seringkali terjadi dalam perusahaan karena mungkin tidak mengetahui pengetahuan mengenai penyebab bullwhip effect dan distorsi informasi secara konsep ya mungkin eh, akan lambat menyelesaikan masalah. Oke, baik. Penyebab kedua karena shortage game. Shortage game ini kejadian kekurangan. Ya, kalau misalnya barang pada perusahaan atau pada distributor itu kekurangan, maka itu akan menyebabkan bullwhip effect. Penyebabnya kekurangan ini, kejadian kekurangan itu bisa karena eh, penjatahan proporsional. Artinya begini,
Misalnya pada agen tertentu, agen A itu dijatah berapa persen, agen B berapa persen, ya, dan sampai kepada retail ya, retail berapa persen. Nah, karena adanya seperti ini, adanya kejadian kekurangan, sehingga kemudian adanya lebih detail lagi penjatahan proporsional, maka solusinya untuk mengurangi supaya build efek ini berkurang, maka kita jatah jumlahnya berdasarkan penjualan terakhir, begitu. Misalnya bulan ini ya, bulan apa? Mei. Nah, kejadian shortage game itu pada bulan Mei ini, ya kan? Maka kita jatah setiap apa konsumen ya, konsumen itu kan bisa agen ya, bisa retail, bahkan bisa konsumen individu ya. Nah, itu berdasarkan penjualan terakhir. Misalnya kalau bulan Mei ya mungkin 2 minggu terakhir atau mungkin bahkan 1 minggu terakhir itu dia omset ngambilnya berapa. Nah, itu salah satu solusi apabila terjadi kekurangan barang. Nah, kemudian karena adanya kekurangan barang, seringkali ini ada ketidaktahuan kondisi pasokan. Artinya begini, ini pasokannya ini tidak tahu mau datang kapan, ya kan? Sebagai contoh, misalnya minyak goreng. Nah, itu kalau kita lihat di berita itu seringkali bahkan agen toko-toko itu ditanya nggak tahu ini mau dikirim kapan. Nah, kan begitu ya. Nah, itu juga menyebabkan bullwhip effect. Dan memang seyogyanya, sebaiknya memang harus ada berbagi kapasitas dan informasi persediaan di semua channel. Ya, artinya pada kondisi minyak goreng yang langka itu adanya kekurangan, ya, dan pada channel-channel penjual pada level distributor, agen, retail, pengecer ya itu tidak tahu pasokannya atau mungkin kurang paham sama sekali ini pasokannya mau datang kapan lagi. Nah, maka ya solusinya memang harus ada pihak yang berwenang, harus ada berbagi kapasitas dan informasi persediaan minyak goreng gitu. Pada level semua channel, pada suatu wilayah ya pastinya. Oke, nah makanya saya lihat berita juga, maka pemerintah kayaknya membuat semacam solusi dengan sistem informasi, nggak salah. Sistem informasi yang mana bisa mengetahui kondisi pasokan. Jadi kayak semacam aplikasi begitu. Ya, kondisi pasokan minyak goreng, khusus minyak goreng. Jadi ada sistem informasi yang eh, tujuannya adalah ini berbagi kapasitas dan informasi persediaan minyak goreng pada semua channel ya. Nah, itu salah satu yang bagus ya untuk penanggulangan bulitan. Jadi itu ya salah satu beberapa contoh penyebab bullwhip efek karena kekurangan. Misalnya kelompok yang ketiga tadi penyebab bullwhip efek ya karena adanya harga yang tidak stabil, fluktuasi. Ya solusinya adalah menciptakan stabilitas harga. Kemudian demand signal ini maksudnya apa atau sinyal permintaan? Sinyal permintaannya ini tidak jelas. Jadi sinyal itu kan tanda ya. Tanda permintaannya itu tidak nampak ya. Perusahaan atau pabrik itu tidak memiliki kejelasan mengenai sinyal permintaan. Nah, itu menyebabkan bullwhip effect juga. Gitu. Artinya tanda permintaan itu kita itu nggak bisa mengetahui begitu ya misalnya. Jadi pabrik perusahaan tidak paham atau tidak mengetahui sinyal permintaan produknya. Tidak tahunya itu bisa karena beberapa hal. Misalnya karena eh, visibilitas pada konsumen akhir, permintaan konsumen akhir itu tidak nampak, tidak diketahui, bukan tidak nampak, tidak diketahui. Nah, solusinya agar bisa ditanggulangi, maka perusahaan, ya pabrik itu harus bisa mengakses ya pasar. Jadi makanya ada
istilahnya kontrol pasar begitu kan oleh perusahaan pabrik itu biasanya tujuannya ya agar bisa diketahui visibilitas atau nampak begitu ya kondisi permintaan akhirnya sinyal permintaannya nampak supaya visibilitas nampak gitu kan. Jadi harus bisa mengakses pasar, tahu kondisi pasar di bawah ya. Nah, biasanya menggunakan ini supaya tahu data POSM, data point of sale. Jadi data point of sale, POS ya, M material begitu ya. Materialnya ya, datanya ini biasanya eh, ya otomatis pada retail ya, pada konsumen juga bisa datanya. Misalnya jumlah permintaannya berapa, ya kan? Seringkali ini dilakukan oleh level sales ya untuk menanyakan, untuk mensurvei begitu ya. Data penjualan ya, jumlah permintaannya berapa, harganya berapa, ya kan? Nah, ini tujuannya adalah sinyal demand, sinyal permintaan dari pasar. Di samping produk kita, biasanya juga kompetitor yang kita amati, nampak permintaannya. Misalnya kompetitor A, jumlah permintaannya berapa, harganya berapa, ya kan? Terus lagi misalnya harga harga jualnya berapa, harga belinya berapa, pada level agen, pada level apa pabrik misalnya. Kompetitornya juga ya. Bahkan pada material misalnya ada promosi apa tidak. Jadi apabila akses pasar yang terkait data-data tadi, misalnya data penjualan, data lain-lain di pasar ya, itu bisa diakses, maka ini visibilitas permintaan akhir itu diketahui sehingga bullwhip effect bisa di. Kemudian ini penyebab yang kedua karena ada ramalan yang macam-macam. Artinya tidak tunggal ya. Caranya itu tidak apa sama ya kan? Nah, ini nanti hasilnya ya tentunya akan berbeda karena ada beberapa ramalan. Maka ya solusinya ya harus dijadikan satu cara pengontrolan peramalannya. Karena peramalan ini nanti terkait dengan jumlah barangnya, terkait dengan kapan belinya lagi, kapan pemenuhan ordernya lagi. Ketiga, sinyal sinyal permintaan ini terkait dengan waktu tunggu yang terlalu lama. Artinya sejak pesan konsumen sampai kepada barang yang datang itu lama, begitu. Nah, apabila lama, maka akan menyebabkan ini bullwhip effect. Ya solusinya ya harus dipercepat, respon cepat ya. Pengurangannya harus cepat. Secara umum apabila kita kelompokkan supaya tidak membingungkan, maka bullwhip effect ini bisa kita kurangi ya. Kalau dihilangkan 100% itu agak susah. Kenapa? Karena secara perjalanan waktu ya, itu kondisi di pasar itu seringkali fluktuatif berubah ya. Bertambah pangsa pasar ya, berkurang pangsa pasar, bertambah kompetitor ya, terus kondisi apa ekonomi, kondisi geografis, bahkan kondisi politik suatu wilayah. Nah, itu akan mempengaruhi. Maka saya bilang kita tidak bisa 100% menghilangkan bullwhip effect, tetapi kita bisa mengurangi dan mungkin mengecilkan sekecil-kecilnya bullwhip effect. Caranya adalah ini. Pertama, harus ada information sharing ya dari semua channel, channel rantai pasok. Kemudian cara yang kedua adalah adanya channel alignment. Jadi ada penyelarasan semua channel ya. Ada restrukturisasi channel. Cara yang ketiga, kelompok ketiga adalah operasional efisiensi. Jadi efisiensi pada untuk operasional. Apabila ini kita lakukan, maka bullwhip effect bisa kita tekan, bahkan kita kurangi ya.
Nah, tiga cara ini secara umum ya. Nah, kalau secara rinci informasi sharing untuk sekarang itu penting ya pada rantai pasok ya. Jadi ada membagi informasi permintaan ke seluruh bagian pemain dalam rantai pasok. Ya. Ini bagusnya secara bersama-sama, secara real time. Real time ya apabila misalnya sekarang kita kirim, ya sekarang juga para pemain ini di rantai pasok itu bisa menerima informasi. Nah, maka di sini peranan teknologi itu penting. Teknologi rantai pasok. Ya. Ini yang contohnya barcoding, electronic data interchange ya. Nah ini salah satu ya, salah satu teknologi contohnya. Ini saya pikir teknologi cukup lama ya. Nah yang mungkin berkembang cukup pesat sekarang itu kelompok teknologi Internet of Things ya, IoT, Internet of Things. Nah, Internet of Things di sini nanti peranannya itu bisa melakukan tadi information sharing secara real time begitu. Tentunya nanti IoT ini bisa kita supaya manfaatnya information sharing ini manfaatnya itu bisa maksimal, maka nanti kita tambahkan IoT plus IT. Ya. Nah, ini teknologi yang nanti bisa melakukan information sharing yang real time. Data yang di sharingkan kemudian diketahui secara real time bersama-sama pada semua pemain di supply chain, nah, dan juga sekaligus bisa disimpan di database misalnya ya, database web server ya, atau mungkin di database platform-platform IoT lainnya. Oke ya. Jadi cara pertama information sharing kita gunakan teknologi rantai pasok. Isinya apa ya? Pada umumnya isinya yang terkait dengan akses pasar tadi, ya, point of sales tadi ya, point of sale ya tadi data penjualan, jumlah pembelian ya, data beli, data harga, beli, harga jual, ya, semua produk yang ada di pasar, ya kompetitornya apa, gitu. Promosinya seperti apa, macam-macamnya. Nah itu adalah data data penjualan. Point of sale. Nah, metode yang kedua ini lebih kepada sebuah sistem, ya, sebuah sistem. Jadi istilahnya di sini metode CPFR. Ya, jadi metode CPFR ini sebuah sistem sebenarnya, mengarah kepada sebuah sistem. Jadi membuat sistem kolaboratif planning, forecasting, dan replenishment. Jadi ada kolaborasi perencanaan, peramalan, dan pemenuhan replenishment ya. Nah ini diterapkan. CPFR ini diterapkan dalam sebuah sistem. Nah, CPFR ini metode di manajemen rantai pasok ya. Penting, kenapa? Latar belakangnya ya tadi, karena ada perbedaan ramalan atau perkiraan pada semua level channel rantai pasok, sehingga menyebabkan tadi efek informasinya ada distorsi. Di samping penyebabnya CPFR ini penting, kenapa? Di samping peramalan yang berbeda, juga ada perencanaan secara terpisah di antara saluran, misalnya pada level agen. Mungkin di sini lebih kepada ya pokoknya pada setiap channel itu berbeda. Nah, CPFR di sini itu apa sebenarnya? Prinsipnya adalah pada semua channel supply chain menggunakan forecast yang sama. Caranya sama, metodenya sama begitu. Ya, terus kemudian menggunakan batasan proses supply chain
yang ada secara bersama-sama, artinya tahu batasannya pada channel apa distributor sekian, pada channel agen sekian, pada channel pabrik sekian. Nah, itu harus harus ada kolaborasi, kolaboratif. CPFR di sini tentunya membutuhkan ya koordinasi, ya, membutuhkan teknologi yang bisa melakukan koordinasi. Makanya saya sebut tadi sebuah sistem dalam naungan sistem. Sehingga apabila ada perbedaan, maka nanti sinkronisasi ya itu bisa dilakukan kalau menggunakan teknologi ya. Apabila kita menerapkan CPFR ya, saya ulangi lagi, information sharing di sini penyebab atau cara untuk menanggulangi adanya blue effect yang pertama. Sharing bisa kita lakukan dengan menggunakan teknologi-teknologi rantai pasok seperti IoT, SIT, contohnya lagi barcoding, EDIP, gitu ya, dan metode JPFR. Oke, solusi yang kedua, kelompok yang kedua itu untuk menanggulangi blue effect bisa menggunakan channel alignment atau penyelarasan saluran. Nah, jadi saluran rantai pasok ya, misalnya memang diketahui adanya blue effect, maka kita cek solusinya di sini apakah karena channelnya, saluran dari rantai pasoknya. Maka apabila itu terjadi, maka kita perlu adanya channel alignment. Lebih detail caranya adalah dengan memperpendek ya struktur rantai pasok, bahkan merubahnya begitu. Misalnya dari jalur ini ke sini 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 kita cek evaluasi. Oh, ini perlu dirubah ini. Oh, ini terlalu panjang, perlu dipendekkan struktur supply chain-nya. Semakin pendek struktur supply chain, yang penting tidak mengurangi apa optimal dari rantai pasok ya. Lebih bagus pendek, semakin pendek semakin bagus. Channel alignment di samping itu menggunakan order online system. Jadi online ya, sistem online, permintaan sistem online. Ini bisa menyelaraskan saluran rantai pasok. Oke, cara yang ketiga, kelompok ketiga dengan melakukan efisiensi operasional, ya, itu mengurangi blue effect. Nah, namanya operasional terkait dengan biaya-biaya ya, biaya-biaya tetap, mengurangi biaya-biaya tetap. Nah, misalnya sebisanya kalau bisa mengirimkan dalam ukuran kecil, batch kecil kalau bisa ya, kalau bisa. Jadi sebisanya menggunakan batch kecil untuk mengirimkan. Kemudian dikurangi waktu setup. Waktu setup itu artinya waktu persiapan. Jadi seringkali di dalam operasional itu waktu apa waktu setupnya itu sering terjadi dilakukan berulang-ulang dan panjang. Nah, di sini bagaimana caranya waktu setup, waktu persiapan itu diminimalkan karena akan nanti mengurangi biaya biaya waktu setup. Oke, nah, kemudian yang ketiga bisa menerapkan just in time. Just in time itu berarti di sini ada permintaan langsung disesuaikan, langsung dipenuhi prosesnya. Artinya di sini pabrik perusahaan tidak membuat inventory, tidak ada persediaan. Kalau bisa, gitu ya. Kalau bisa itu berarti zero inventory, ya zero inventory. Dan just in time ini memang harus disesuaikan ya. Karena begini, karena just in time ini bisa dilakukan kalau kondisinya normal ya, normal stabil. Artinya ada permintaan langsung bisa dibuatkan, selesai langsung dikirim. Begitu. Jadi kalau bahasa saya open from the oven. Jadi fresh dari pesan langsung dikirim, dibuat dikirim selesai. Jadi nggak ada persediaan. Efisiensi di sini operasional ini kita harus menciptakan stabilitas harga. Pun memang ada kenaikan harga, maka harganya ini dibuat secara gradual,
secara pelan-pelan, secara kontinu. Sehingga kalau misalnya apa secara tiba-tiba ataupun secara naiknya tinggi harga di pasar, misal produk A itu mau dinaikkan harganya. Nah, kalau itu caranya harus pelan-pelan, kontinu pelan-pelan. Supaya apa? Supaya tidak menimbulkan berlebihan dalam forward buying. Forward buying itu mumpung harganya masih harga lama, saya beli banyak. Jadi karena mumpung harga lama. Nanti kalau setelah masuk pada harga baru, otomatis kan rugi kan. Nah, biasanya pada harga lama mau menjelang harga baru itu ada forward buying, pembelian yang dilebihkan begitu. Oleh saat itu pun maka pabrik perusahaan pun harus mengasih jatah. Artinya forward buying-nya atau pembeliannya itu dibatasi, nggak boleh terlalu berapa persen, mungkin nggak boleh 300% dari yang dari yang biasanya, atau mungkin nggak boleh lebih dari 100% dari yang biasanya, supaya tidak menimbulkan berlebihan stok. Kemudian untuk stabilitas harga di sini tadi saya bilang promosi itu di samping memang bagus manfaatnya, tapi juga ada efek yang jelek. Maka di sini harus ada transparansi informasi promosi dari perusahaan kepada semua channel rantai pasok. Misalnya informasi, oh ini promosinya beli satu dapat tiga misalnya. Itu harus jelas. Beli satu ini ya dengan ketentuan apa ya. Misalnya dengan pakai metode pembayaran apa. Itu harus jelas informasinya sampai kepada semua channel, semua channel rantai pasok. Atau mungkin tukar ya, tukar bungkus, tukar kemasan akan dapat dia merchandise apa. Nah, itu informasi itu harus transparan pada semua channel. Nah, di sini agar apa? Stabilitas harga itu terjaga karena adanya promosi itu juga menyebabkan distorsi bullwhip effect ya. Begitu. Efek jeleknya begitu. Operasional efisiensi itu juga bisa dilakukan dengan memendekkan waktu tunggu, time. Waktu tunggu itu penting ya. Dalam rantai pasok waktu tunggu itu penting. Semakin cepat waktu tunggunya, maka operasionalnya juga semakin efisien, semakin murah. Murah bagi perusahaan, juga murah bagi pembelinya begitu. Caranya ya tadi cek struktur dan konfigurasi rantai pasoknya. Moda transportasinya ini yang bagus gitu kan. Artinya eh, yang moda transportasi yang sesuai mengubah moda transportasi yang sesuai atau menggunakan cara inovatif. Sudah saya sampaikan misalnya cara cross docking ya. Cara cross docking. Kemudian manajemen penanganan order itu yang diperbaiki. Penjadwalan produksi yang diperbaiki lagi supaya lead time-nya cepat. Nah, terus pengiriman lebih baik. Cek. Jadi cara-cara ini nanti akan bisa memendekkan lead time. Oke, baik. Nah, kemudian kita tahu adanya bullwhip effect atau tidak, maka kita bisa mengukurnya, kita bisa menghitungnya. Caranya kita menghitung dengan menggunakan koefisien variasi permintaan versus koefisien variasi dari order versus permintaan, koefisien variasi. Ya. Jadi koefisien variasi itu adalah apa? Standar deviasi dari permintaan ya. Jadi ada beberapa permintaan ya. Kemudian kita standar deviasinya berapa? Kemudian kita bagi dengan rata-rata dari permintaan itu. Nah, begitu juga dengan ini order versus penjualan ya. Ini bahasa saya ini penjualan saja ya. Ini penjualan saja. Ini saya ganti penjualan. Ini penjualan. Penjualan itu kan lebih kepada hasil akhir ya. Jadi misalnya dijual 100. Artinya uangnya senilai 100 itu. Nah, kalau order itu misalnya ordernya 150. Nah, artinya kan masih berupa order permintaan, belum eh, aktualnya,
sebelum nilai aktualnya. Jadi nah, itu ya versus order versus penjualan. Ini penjualan ya. Oke. Baik, contoh untuk mengukur brief effect itu bisa kita cek pertama bisa dari produk ya, bisa dari produk dan juga bisa dari toko retail. Sebagai contoh, misalnya di sini ada retail atau penjual ya, 1 sama 2. Nah, pada retail 1 itu menjual produk, ini anggap saja produk kita ya. Kita mau mengecek produk perusahaan ya, perusahaan tertentu, misalnya produk kita ya. Itu ada 3 produk, 1, 2, 3 ya. Begitu juga untuk retail yang kedua, ada produknya kan sama, produk P1, 2, 3. Nah, itu kita cek beberapa minggu datanya. Misalnya di sini 6 minggu ya, 6 minggu. Nah, di sini jual sama pesan. Jadi jual itu berarti yang ada nilai uangnya. Pesan itu ada ya namanya jumlahnya berapa kan begitu. Nah, kemudian kita buat di sini kita hitung standar deviasinya. S itu standar deviasi. Caranya mudah ya, sama dengan caranya begini. Sama dengan SPDEF kita blok datanya selama 6 minggu ya. Ya. Oke. Sama ya, ini sama kita kopikan ini. Sama ini. Oke. Kemudian average. Average di sini adalah rata-rata. Ya, sama rata-rata dari 6 minggu di sini. Sama dengan average gitu ya, average. Kita blok ya. Sama kita kopikan di sini ya. Nah, CV di sini koefisien variasi. Koefisien variasi dari jual berapa? Ya, di sini standar deviasi dibagi dengan ratanya. Nah, gitu ya. Dibagi dengan ini. Kemudian sama di sini berarti untuk kondisi pesannya berapa ya? Deviasinya dibagi dengan rata-ratanya. Maka di sini ketemu koefisien variasi. Nah, Boolean effect di sini adalah apa? Pembagian antara pesan ya dibagi dengan jual. Artinya harapan ya. Kalau saya bahasa bilang harapan. Pesan itu kan order itu kan masih belum fakta ya. Harapan dibagi dengan kenyataan jualnya. Nah, itu berapa nilainya? Ya. Nah, ini untuk retail 1, untuk produk 1, produk 2, produk 3. Kita cek di sini, nilai bullet efek semakin besar nilainya, tidak 1 ya. Kalau 1 itu kan berarti antara pesan sama jual itu relatif sama. Ya, bullet efeknya tidak begitu besar berarti. Artinya kalau lebih dari 1 dan semakin besar, maka itu terjadi bullet efek yang besar. Itu ya cirinya ya. Nah, blue effect ini bisa terjadi pada setiap produk tertentu. Kalau kita cek di sini produknya, misalnya di sini produknya. Produk 1 blue effect-nya 3,4. Nah, produk 1, 2, 3. Ini pada peritel 1 ya, pada peritel 1. Kita cek pada peritel 1 itu produk 1 yang blue effect-nya tinggi. Pada peritel 2 yang retail 2 pada retail 2 itu produk 2 yang tinggi. Tapi kalau kita mau bandingkan di sini, yang paling tinggi adalah di ini retail 1 ya. Ya, retail 1 produk 2 ya. Oke, nah ini kalau kita mau membandingkan ada produk untuk tiap retail. Kita juga bisa membandingkan bulk effect pada produk saja misalnya. Artinya data pada produk 1, 2, 3 ya, itu kita jumlah gitu. Nah, ini kita jumlah datanya. Produk 1, produk 2 ini kita jumlah. Dan seterusnya ya, prosesnya sama. Nah, nanti ketahuan di sini, oh ternyata yang lebih tinggi kejadian blue effect itu pada produk 1. Begitu. Nah, artinya apa? Ini kita bisa jadikan masukan
bahwa kejadian bullwhip effect pada produk satu itu tinggi, paling tinggi. Nah, kemudian juga kita bisa melihat bullwhip effect pada tingkat retail. Misalnya contohnya ini kan dua retail ya, dua retail. Artinya ini kita bisa gabung. Nah, jual. Jadi jual itu retail satu ya, berarti kan jualnya kita tambah di sini pada minggu satu. Ya, sama ya. Pada retail 2 ini sama. Ini kita jumlahkan datanya. Nah, cara menghitungnya sama. Kita lihat di sini kejadian bullwhip effect ya, yang apa lebih tinggi kejadiannya. Coba kita lihat di sini. Ini pada retail satu ya. Pada retail satu ini terjadi bullwhip effect juga karena dia tidak mendekati satu ya. Dia di bawah satu ya. Dia di bawah satu. Bawah satu. Artinya di sini pesannya sekian, ya, pembeliannya sekian. Ya memang eh, penjualannya lebih tinggi ya, penjualan variasinya lebih tinggi. Cuma di sini kalau tidak sama, ini juga akan bermasalah meskipun penjualannya variasinya lebih tinggi, gitu ya. Jadi efeknya lebih apa? Efek jeleknya lebih terjadi pada retail satu. Retail 2 ini hampir menyamai ya, hampir menyamai di sini. Antara pesan sama jual hampir sama. Baik, ini ya cara menghitung bullwhip effect ya. Nanti secara keseluruhan pada materi di sini harapan saya silakan dipelajari. Jadi saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.